Logical fallacy. Hai, apakah teman-teman pernah mendengar istilah logical fallacy? Istilah ini terkesan asing di telinga masyarakat Indonesia loh, padahal logical fallacy seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Logical fallacy adalah kekeliruan dalam penalaran yang sejatinya akan merusak argumen awal yang sudah kita buat. Kekeliruan tersebut dapat terjadi karena ada poin yang tidak sah, tidak relevan, ataupun tidak didukung bukti yang kuat dalam penyampaiannya. Nah, mari kita lihat dialog berikut ini. Karena kamu cinta sama aku, kamu pasti mau beliin aku kalung ini kan? Maaf ya, kayaknya aku nggak bisa beliin sekarang deh. Oh, berarti kamu sudah tidak cinta lagi sama aku ya? Apakah kalian sering mendengar kejadian seperti ini dalam kehidupan sehari-hari? Atau bahkan pernah mengalaminya? Dialog tadi adalah contoh logical fallacy, yaitu false dilemma. Pada contoh tersebut, kalian hanya diberikan dua pilihan, antara kalian setuju untuk memberikan kalung, atau kalian tidak cinta lagi dengan pasangan kalian. Sebetulnya, apa itu false dilemma? False dilemma adalah logical fallacy yang muncul saat hanya terdapat dua pilihan yang terbatas. Padahal, jika ditinjau lebih lanjut, ada lebih banyak kemungkinan yang dapat muncul. Perspektif yang hanya fokus pada dua pilihan ini tidak memperhitungkan berbagai kondisi dan konteks yang ada di luar dua kemungkinan yang telah diberikan. False dilemma menjebak argumen dengan cara yang salah dan mengaburkan debat yang jujur dan rasional. False dilemma sering digunakan untuk memanipulasi atau meletakkan audiens pada dua opini yang berseberangan, menjunjung baik yang satu dan menjelekan yang lainnya. Fallacy ini sangat sering ditemukan pada konteks politik sebagai cara mengarahkan publik untuk mendukung suatu kebijakan. False dilemma dapat muncul pada berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari situasi sosial hingga situasi politik. False dilemma memiliki beberapa nama lain, seperti black or white fallacy, excluded middle, false dichotomy, either or fallacy, dan all or nothing fallacy. Ketika mempresentasikan false dilemma, penggunaan kalimat antara atau sering dipakai. Jangan salah mengasumsikan false dilemma ya teman-teman. Tidak semua pertanyaan yang mengandung dua pilihan merupakan false dilemma. Kadang, dua pilihan itu disediakan dengan tujuan untuk mempersempit pilihan ke pilihan yang lebih masuk akal. Misalnya, ketika ditanya oleh ibu kalian mau makan di restoran cepat saji atau restoran Italia. Sebenarnya, kalian boleh saja mengusulkan untuk membeli makan siang di toko kue. Pilihan lain tidak disembunyikan dari kalian, tetapi ibu kalian hanya memberikan dua pilihan yang bisa dijadikan pertimbangan. Kenapa sih false dilemma ini perlu banget buat kita perhatiin? False dilemma dapat terkesan dramatis dalam bentuk seperti sebuah ultimatum yang melimitasi orang ke pilihan yang terbatas. Ketika pilihan yang satu terkesan salah, orang seolah-olah dipaksa untuk memilih pilihan yang satunya karena terlihat lebih logis, walaupun mungkin sebenarnya mereka juga tidak sepenuhnya setuju dengan pilihan tersebut. False dilemma memang terdengar sederhana, tetapi dapat menjadi sangat berbahaya. Sangat penting bagi kita untuk bisa berpikir kritis setiap kali kita membuat pilihan. Jika kita tidak menyukai kedua pilihan yang disajikan oleh false dilemma, kita sebenarnya tidak harus memilih salah satunya. Carilah solusi yang lebih baik di luar kedua pilihan tersebut. Nah, sekarang gimana sih cara kita menanggapi false dilemma ini? Hampir semua metode dalam merespon false dilemma disebut dengan escaping between the two horns of the dilemma. Cara pertama adalah membantah keeksklusifan dari dua opsi yang tersedia. Jadi, ada kemungkinan opsi lain yang menggabungkan antara dua opsi yang ada. Misalnya ada dua jenis perasaan, sedih sama senang. Lalu ada kemungkinan bagi kita untuk merasakan keduanya secara bersamaan. Selanjutnya ada collective exhaustivity. Artinya, saat ada dua opsi yang ditawarkan, A atau B, kita harus mampu menunjukkan bahwa ada opsi lain yang dapat terjadi juga. Dan yang terakhir, yaitu membantah adanya validitas dari salah satu opsi yang ada. Misal, ada pihak A yang digadang-gadang sebagai satu-satunya pihak yang dapat membuat negara menjadi lebih baik. Jadi disimpulkan nih, bahwa kalau kita memilih pihak yang lain, sama aja kayak kita memperburuk negara tersebut. Nah, padahal nggak ada kan landasannya sampai bisa menarik kesimpulan itu. Kalau kita milih pihak lain juga, nggak berarti kita akan memperburuk negara. Setelah menyimak penjelasan tadi, teman-teman sudah mengerti kan tentang false dilemma dan cara menanggapinya? Berpikirlah secara kritis, jauh, kreatif, dan outside the box dalam menyelesaikan masalah agar kita tidak terjebak dalam suatu false dilemma ya.